Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan mencoba ide jualan jajanan pasar ya teman-teman. Ini sangat mudah digunakan ataupun dibuatnya ya teman-teman. Dari mana jajanan pasar ini sangat menarik ya, berwarna hijau dan juga mengandung rasa yang sangat manis ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan supaya Miminya juga selalu bersemangat untuk membuat konten-kontennya setiap hari. Oke teman-teman, ide jualan ini bisa kita coba dengan membuat jajanan pasar seperti ini ya. Nah, ini modalnya juga tidak banyak teman-teman. Modalnya 50.000 sampai 100.000 rupiah. Bisa kita coba untuk menjualnya dengan keuntungan 2 kali lipat ya teman-teman. Di mana pemasaran ini tidak di tempat kantin anak sekolah ya teman-teman. Ini cocoknya kita pemasarannya di warung ya, dititip di warung, itu sangat mudah. Ataupun biasanya ini kita pasarkan secara online ya, untuk ibu-ibu yang ada di rumah bisa membuat ide usaha ini untuk uang sampingan juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa jualnya secara online, itu akan lebih mudah lagi karena tidak mengandung banyak resiko ya. Kalau teman-teman mau titipkan di warung, teman-teman bisa lihat di video saya yang live itu bagaimana cara menawarkan tawaran kita di warung supaya ibu warungnya tidak menolak ya. Baik teman-teman, mula-mula kita harus membuat kuenya, tapi saya tidak bisa ataupun tidak mengajari di mana membuat kuenya ya. Teman-teman bisa searching saja di beberapa sosial media ya cara membuat videonya. Ataupun ibu-ibu saya yakin sudah biasa membuat kue ya. Teman-teman bisa menjualnya secara online. Ini biasanya dijual sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah tergantung dari ukurannya ya teman-teman. Teman-teman bisa titipkan di warung ataupun di kantin, di warung-warung di kampung lah ataupun di komplek. Teman-teman bisa juga menawarkannya biasanya itu di tempat-tempat hajatan ya, seperti kitanan ataupun seperti ya hajatan di masyarakat lah, biasanya bisa kita tawarkan. Teman-teman, biasanya pembuatannya ini sangat mudah ya, tidak sulit, jadi pemasarannya juga tidak sulit. Ini bisa digabungkan dengan video kemarin ya, saya yang bahas saya tentang bolu dicampurkan juga bisa teman-teman dititipkan di warung. Nah, kalau teman-teman memiliki rumah di pinggir pasar, teman-teman bisa mencoba menjualnya di samping rumah, di depan rumah dengan menggunakan stainless ya. Nah, di sini teman-teman menggunakan pewarnanya itu harus yang sangat kinclong ya ataupun sangat menarik. Gunakanlah pandan dan juga gunakan pewarna makanan teman-teman. Dan kualitas dari tepung itu harus yang terbaik ya teman-teman. Kualitasnya harus kita jaga agar itu tidak merubah rasa. Dimana kalau jualan itu yang terpenting itu adalah rasa dan rasa. Teman-teman bisa mencoba menjualnya itu secara langsung atau dititipkan di tempat warung-warung di sekitar kita, misalkan itu di warung jajanan seperti kerupuk itulah teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menjadi supplier ya untuk beberapa reseller. Teman-teman bisa mencoba menggabungkannya dengan makanan kue yang lainnya ya. Itu juga sebuah peluang teman-teman. Teman-teman juga bisa membikinnya di rumah ya, tanpa harus ribet-ribet. Untuk pertama bikinnya jangan banyak-banyak dulu teman-teman, bikinlah mencoba untuk 50 hingga 100 porsi dulu, dan biayanya juga tidak mahal. Dan untuk mencobanya pertama itu teman-teman tawarkan dulu kepada tetangga dan juga saudara, tapi alangkah bagusnya ditawarkan kepada tetangga dulu ya. Kenapa tetangga? Karena kalau tetangga itu bisa menilai rasanya itu bagaimana.
Kadang kalau kita tawarkan kepada saudara, mereka enggan ataupun segan untuk menilai makanan kita. Karena biasa kalau saudara itu mau mengatakan ini kurang manis, ini keasinan, itu mereka tidak mau bicara ya, tidak mau ngomong, nggak mau kasih solusi. Biasanya itu mereka itu identik dengan enak-enak saja gitu. Alangkah baiknya teman-teman mengatakan ini adalah dari tempat teman saya disuruh nyicipi, enak enggak? Dan teman-teman bisa bilang sama saudara teman-teman bahwasanya itu bukan produk teman-teman ya. Nah, jadi penilaiannya itu bisa murni lah, entah kurang manis, entah kemanisan atau keasinan ya teman-teman. Di sini ini ada intinya ya teman-teman. Nah, di sini ini kita kasih inti. Kalau bisa intinya itu yang rasanya coklat. Jadi ketika dimakan itu pecah rasa coklatnya ya. Nah, tapi teman-teman bisa berkreatif juga dengan rasa yang lainnya ya teman-teman. Kalau kita buat usaha makanan ini, kita harus pandai-pandai sekali untuk berinovasi ya. Melihat kompetitor ataupun pesaing kita di luar, kita harus pandai-pandai memodifikasi dari makanan kita. Kenapa seperti itu? Kalau tidak seperti itu, kita akan kalah dari pesaing kita dan jualan kita akan stagnan lah, tidak maju. Jadi kita harus bisa melihat ataupun riset kira-kira makanan kue atau cemilan kue ini layak enggak dijual. Jika ada yang kurang maka segera diperbaiki ya teman-teman. Tampilannya juga menarik harusan ya teman-teman. Kalau bisa dikasih yang berwarna-warni, bukan hanya hijau saja, dikasih warna merah, dikasih warna ungu, dikasih warna kuning, pokoknya warna-warni. Biasanya itu sangat-sangat penting ya untuk menarik pelanggan ataupun menarik pembeli ya. Nah, teman-teman bisa mencoba jualnya per paket dengan bungkus plastik ya, seperti yang ada di video. Nah, itu bisa dijual dengan harga 2000 teman-teman. Nah, itu sebuah peluang ya teman-teman, ataupun kesempatan buat ibu-ibu untuk mencari penghasilan tambahan ya teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk memulai ide usaha kue ini? Nah, jika teman-teman tertarik boleh komen di bawah ya. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sharingkan buat teman-teman, ide usaha jualan apa yang menguntungkan di tahun 2025 ini. Teman-teman bisa mencoba cemilan ini ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa mampir kembali. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.